Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, ada satu momen di mana Ustadz Juma mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, saudara dalam Tuhan, seorang Kristen putar ulang video itu ke Juma, dan saudara dalam Tuhan, mari kita lihat seperti apa reaksi Juma mendengarkan videonya sendiri. Berikut videonya. Tunjukkan pengakuan Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah. Jangan keringat dingin dong, jangan kayak gitu dong mukanya. Kok pucat? Kok pucat sih? Pucat? Iya, ya, kamu pucat loh. Teman-teman pucat kan dia kan? Oh, bentar, pucat bentar. kali Saya pakai masker dulu. Saya pakai masker dulu. Pucat kali dia. Open cam aja dulu, Bang. Ente kan nggak banyak alasan. Nggak berani open cam ngapain? Ngomong orang pucat lah, gak lu Juma di live gua nggak pernah mau open cam. Open cam dong. Ya saya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau menyentuh aku karena pertanyaan saya bukan di situ loh anak bau. Oh, jadi pertanyaan saya itu tadi framing saya berhak untuk menjawab kenapa Anda panik. Saya berhak untuk menjawab. Kalau Anda nggak bisa tertib, tadi yang kamu bawa itu kan Yohanes 20 kan? Yohanes 20 ayat 28, good. Nomor 17-nya kan? Itu kan ucapan Yesus. 28. Lu yang bawa 17. Ah, turun ah. Nggak jelas. Jelas-jelas gue ngomong Yohanes 20 ayat 28. Pucat dari mana? Pucat dari mana? Guru ndak lu di room gue nggak berani open game, kenapa? Nggak berani open game, kenapa? Hah? Nggak berani open game, kenapa? Saya udah berani open cam loh. Kenapa? Kalau open cam kita tahu mimik mukanya seperti apa. Betul nggak? Ayo dong, be gentle dong. Katanya paling ditakuti oleh pendeta. Di roomnya Joseph sendiri nggak berani open cam. Kenapa Juma? Lu yang pucat, ya. Tadi saudara dengar gak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah? Saya langsung jawab Yohanes 20 ayat 28. Kapan saya nyebut Yohanes 20 ayat 17? Dia yang tadi langsung lari ke ayat di mana dikatakan, kenapa Yesus ngomong, aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada... Saya sebutin, itu kan Yohanes 20 ayat 17. Malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu. Zuma, kamu punya telinga, kamu dengarkan. Ya. Coba open cam nih, saya pengen tahu beneran open cam gak sih? Yang saya minta, ucapan Yesus yang saya minta, ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Bentar, saya lagi nyari masker, takut nular. Inilah kalau agama tidak punya identitas. Yesus Allah. Di mana Yesus ngaku Allah, di mana? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Silakan. Oke, baik, sebentar. Jadi saya jawab. Gak usah di-mute. Yang mute itu moderator, protes sama moderator. Nih tangan saya cuma 2, kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu. Bagi begini ya, berbicara mengenai pengakuan, kita bermain logika boleh? Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Ente berkata seenak perut Anda. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Anda kutip ayat saya, boleh nggak saya jelaskan itu tentang apa? Loh, jangan lari-lari. Yesus mengatakan, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Yohanes 12:49. Ente sendiri siapa? Allahu. Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14, Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira kayak gitu? Saya bertanya tentang jodoh. Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30. Kemudian Anda kutip Yohanes 20 ayat 17. Ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggungjawabannya mengaku Allah, di mana dalilnya? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Allah. Ya sudah, kalau begitu ngapain temamu kayak begini? Sebab tidak malu. Dah, saya boleh jawab? Gak usah kejang-kejang. Kalau kamu sudah menjawab, Yesus tidak pernah mengaku Allah. Kenapa temamu kayak begini? Kenapa temamu kayak gini? Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Saya kasih tahu. Dengarkan. Silakan. Dengarkan.
Ini tema. Kamu nanyain tema saya kan? Kamu bisa baca Ya dong. Masa manusia disebut Allah? Ya, manusia disebut Allah. Lah ini tulisannya nih. Oh. Makanya saya minta, mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? Oke. Jadi manusia nggak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Iya, Pengakuan jadi Yesus bukan Yesusnya. Allah. Setuju nggak Bang Zuma? Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya, saya tahu Bang Zuma. Mana pengakuan Yesusnya mana? Kamu nggak malu? Iya, Bang Zuma Mana, saya coba? tanya. Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa? Jangan tanya ke sana. Saya tanya Yesusnya pernah nggak mengaku Allah? Gini, ya. Anda gimana? tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan saya Allah yang tanya benar. dulu ente. Saya tanya dulu Yesus. Saya sudah jawab. Yesus bukan Allah, saya ikuti. Dengarkan. Saya Yesus pernah ikuti. mengaku Allah. Tunggu dulu. Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuma memahami nggak? Saya sudah bilang saya Saya ikuti. sedang bertanya lu. Temamu kan kau tanya saya. Makanya aku tanya. Yesus pernah mengaku Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan Lalu? ya. Lalu Dengarkan. untuk apa? Lalu untuk Dengarkan. apa? Dengarkan. Bang kalau Zuma bukan boleh menipu di-mute untuk apa? dulu. Iya, saya jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan. Ya. Saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya mute. Bang Zuma masih bisa unmute kok. Bentar dulu ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanggapi. Alhamdulillah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapi. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggepin. Enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya. Kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos. Seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya. Waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya. Logos Nur Muhammad Nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Jelaskan dong, saya jelaskan. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, tetapi para ulama. Kenapa ulama jelaskan kamu dulu. suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Nggak perlu jelasin sama kami. Ulama Jelaskan kamu dong. suruh jelasin. Jelaskan dong. Jangan malu, Nggak jangan usah, malu, coba. jangan malu. Coba pertanyaan saya. Jujur, kamu Saya menganggap Muhammad itu sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 nomor 6 yang agama dari barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah terus. Ya, lanjut. makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hezekia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja damai, Raja perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham di situ dulu.
Paham di situ dulu. Pahami di situ dulu. Allah bukan, lu jelas-jelas ngomong Allah perkasa, Allah yang kekal. Perlu gue putar lagi? Allah yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan sebagai Yesus. Dengar, paham? Saya diundang Jadi yang dalam satu kelas di sana adalah Hezekia. Maka saya kata dikarenakan saya kemudian duduk di sana menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Sallallahu Muhammad. alaihi Saya diundang. Yesus duduk Ada ulama di situ. tidak Saya perkasa, dihadirkan. Saya diminta syahadat. damai yang Saya syahadat. baginda Rasulullah Muhammad Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti yang kan perkasa saya itu adalah dituduh. baginda Sallallahu alaihi wasallam. Bukan Yesus Iya itu kan? letoy, Begitu tinggi raja damai, konsentrasi tidak orang-orang perkasa. beriman ini terhadap Bang Suma. Kemudian duduk Hadir adalah baginda Rasulullah Muhammad dengan kerendahan hati wasallam. dan Bukan kerendahan ilmu dan bintang bintangnya bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Oke. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu. Kalau Sekarang saya kamu tanya tidak sama kamu. memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya Itu lagi 9 nomor ngomongin- 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa. Iya, Betul? Nih. itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja Yezir. Damai. Betul? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu, di mana? Mulai- ketawa. Sekarang gini, mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa Kamu kamu harus malah memahami. jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama Memang kalau begitu? wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi disuruh pengakuan syahadat iman ulang, Kristen. kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya Disuruh 9 nomor 6 syahadat itu ulang, adalah kan? Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara ulang, kan? Dengerin. Yes, sekarang juga Nih, gua tampilin nih. saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu Juma. Nih. Tuh. Apa? Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Sok-sokan lari ke sana sini, blunder. Kalau tahu itu Hezekia sebagai yang disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Hezekia, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Juma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok. Menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Nggak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya, nih kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya di tengah resat dan menyesatkan, telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Turun sendiri. Aduh, Juma. Lo ngomongin Yesus, lu nyamain Muhammad dengan Allah aja lu kagak beres lu. No, ulama lu no.
Lu suruh syahadat ulang kan sama ini kan? Nggak di-kick, dia turun sendiri kok. Aduh. Aduh. Jangan di mute permanen. Pasti saya turun kalau kamu mic di mute, jangan. Oke, jadi saya sudah jelaskan bukan? Bahwa Yesaya 9 nomor 6 kalau itu didudukkan kepada manusia Letoi yang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Nggak Yesus. usah ngomongin manusia Letoi, nabimu juga nggak bangkit kok. Ya Letoi lah, ditampar, diludahin, digantung, gimana sih? Ya dong, maka itu tidak pantas duduk di Yesaya 9 nomor 6. Jadi yang pantas di situ siapa? Ya lebih pas kalau itu dipaksakan harus menggenapi nubuatan bukan Hezekia, maka lebih pantas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Disebut dengan Raja Damai, betul? Yes, dia Raja Damai, betul. Dia Mendamaikan Raja Damai. sejarah sejazirah Arab. Sedangkan Mendamaikan Yesus, sejazirah Arab. Sekarang pertanyaan saya, kalau mendamaikan sejazirah Arab, dengar. dengerin Yesus dulu. Kalau mendamaikan, ayo kita nggak usah mendamaikan Yahudi. Nggak usah takut. Sekarang saya tanya, kalau Mendamaikan mendamaikan Yahudi jazirah dengan Arab, kalau Yahudi kamu dan Romawi itu tidak yang mendamaikan jazirah Arab, sekarang Arab sama mendamaikan Yaman gimana? Yudas aja nggak Sekarang Arab sama Yaman gimana? Damai bagaimana? sanggup. Mendamaikan Arab dan Yaman sekarang. Mendamaikan Iran dengan Kristen Arab kan sekarang. Yerusalem Mendamaikan Iran dan Arab pernah jadi sekarang. raja. Hah? Mendamaikan Jadi Iran dan RT Arab. aja nggak pernah. Yesus Hah? jadi RT nggak pernah. Gimana jadi raja? Ayo. Muhammad jadi RT. Hah? Gila si Zuma bikin narasinya aneh-aneh aja. Muhammad jadi RT guys, beneran. Narasi dari mana itu? Hah? Lu yang bener aja Zuma. Waduh. Mendamaikan jazirah Arab. Sekarang pertanyaannya, bermain logika sekarang. Kamu kan takut sama saya. Ya, gantian dong ngomong. Lu enak pakai sound card, lu congor, lu gede, nggak mau gantian. Sekarang saya tanya saudara, saya tanya sama kamu Zuma, jawab. Kalau disebut dengan menamaikan jazirah Arab, semua jazirah Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Iran dengan Arab gak akur? Kenapa Yaman dengan Arab gak akur? Bahkan internal Arab Saudi Arabia saja tidak akur. Kenapa? Jawab saya. Menamaikan Arab. Coba jawab Zuma, jangan kabur. Jawab. Logika ente gampang banget ketebak, gampang banget keskak. Mendamaikan, enak aja Nabi lu disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai nggak mungkin Anda punya. Jangan deh, biarin dia ngehina Yesus, biarin deh, dia ngehina Yesus biarin. Tapi kita nggak usah ikutin pola dia. Ya, cuman congor aja bilang gua KO. Gantian dong kalau ngomong. Gimana nggak mau saya mute? Teman-teman saya bisa tertib loh ini loh. Masa dia nggak bisa tertib sih? Ya? Kamu ini. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak. Ya, di video tadi ya seorang Kristen lawan bicaranya si Juma. Ya, putar ulang videonya Juma ketika Juma mengatakan bahwa Bapa yang kekal, Allah yang perkasa adalah tertuju kepada Nabi Muhammad. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di video tadi dia sebenarnya berusaha mengelak ya, dan menjelaskan bahwa tujuannya bukan ke sana, tetapi jelas-jelas di videonya itu atau ya di video yang diputar ulang itu ya, dia mengatakan hal itu bahwa Bapa yang kekal, Raja Allah yang perkasa itu tertuju kepada nabinya dia gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah akibatnya kalau keseringan ngutip ayat Alkitab sementara Alkitab bukan kitabnya Juma. Alkitab kan kitabnya orang Kristen, kitabnya kami gitu loh. Tapi Juma ini sering kali bahas Alkitab, bahas Yesus, bahas Allahnya Kristen. Dan di satu momen dia salah tafsir gitu loh. Dia mengatakan bahwa kalimat dalam Yesaya yang mengatakan
Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, itu tertuju kepada nabinya dia gitu loh. Ya, makanya saya bilang ya, Jumat ini ya, berhentilah membahas Alkitab ya. Berhentilah mengutip-ngutip ayat Alkitab. Tidak baik. Apa salahnya Jumat fokus dengan agamamu? Apa salahnya Jumat bicara kitabmu gitu loh. Saya rasa itu lebih memberkati daripada Jumat sibuk membahas Alkitab, tapi ujung-ujungnya salah menafsir juga gitu loh. Ya, salah menafsir bahaya loh, bisa menyesatkan umat juga. Ya, bisa menyesatkan pendengarnya Jumat kan gitu. Ya, lebih baik Jumat fokus dengan kitabmu yang kamu percaya sebagai firman Tuhan ya, dan sampaikanlah itu kepada umat supaya mereka semakin terberkati. Daripada kamu mengutip ayat Alkitab, kamu mencopot-copot ayat Alkitab, menafsirkannya sesuka hatimu, tapi penafsirannya entah kemana-kemana, tidak sesuai. Bahkan dengan beraninya kamu menyamakan nabimu sebagai Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Artinya bahwa secara tidak langsung Jumat menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah gitu loh ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi pesan buat Jumat, berhentilah membahas Kristen, berhentilah membicarakan Alkitab, berhentilah mengutip-ngutip ayat Alkitab ya. Lebih baik Jumat belajar agamamu ya. Saya rasa Jumat ini perlu belajar lebih banyak ya. Jumat butuh belajar, bukan mengajar ya. Saya rasa begitu baiknya, supaya dengan belajar yang banyak ya, dengan memperdalam ilmu agamamu sendiri, maka Jumat bisa bicara leluasan tentang kitabmu, tentang agamamu, dan saya rasa itu lebih memberkati pendengarmu gitu loh. Sekali lagi, berhentilah membahas Alkitab, berhentilah mengutip-ngutip ayat Alkitab ya. Karena semakin Jumat mengutip ayat Alkitab ya, ketidakpengetahuan Jumat tentang Alkitab itu semakin nampak di permukaannya, semakin nampak jelas ya. Orang semakin sadar bahwa Jumat tidak punya pengetahuan tentang Alkitab gitu loh. Jadi orang yang paham Alkitab kemudian mendengarkan apa yang Jumat sampaikan, maka mereka ketawa. Bagi mereka itu lucu dan aneh gitu loh ya. Nah, ini pesan buat Jumat ya. Dan sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang dibicarakan Jumat dengan Kristen di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali ingatkan supaya kita tetap semangat dalam mengerjakan segala pekerjaan kita. Ya, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, mari kita kerjakan dengan semangat dan dengan optimis bahwa ya, pekerjaan kita hari-hari ini membuahkan hasil yang baik dan pastinya menjadi berkah bagi kita dan bagi keluarga kita. Asal saja pekerjaan itu baik dan memuliakan Tuhan, dan juga untuk kepentingan dan keperluan kita masing-masing. Nah, saudaraku dalam Tuhan ya, pastinya hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai situasi. Ada kalanya kita diberkati, berkelimpahan, sukacita, senyum ya. Tapi ada kalanya kita mengalami berbagai persoalan ya, persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan yang lain lah ya. Apapun itu ya. Saya katakan buat saudara, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan sangat mampu menolong kita. Ya, Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong setiap kita. Ya, di dalam doa kita tidak perlu memaksa Tuhan. Tuhan harus berikan saat ini juga. Ya, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, lakukanlah yang terbaik dalam kehidupanku, lakukanlah yang terbaik dalam keluargaku. Saya rasa itu membuat Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan tahu kapan Tuhan menolong kita, kapan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita.
Dan waktunya Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Waktunya Tuhan, waktu yang sangat baik, saudara dalam Tuhan. Maka mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa di waktunya Tuhan, Tuhan memberikan kita sukacita surgawi. Dan anugerah Tuhan pastinya melimpah bagi kita. Dan kita pastinya menjadi orang-orang yang senang dan bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.